Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Menik Siti Arifah selaku Kepala Sekolah kami. Yang kami hormati pula teman-teman rekan guru pendidik di TK Al-Jauhar, dan rekan-rekan semua sesama pendidik di Kecamatan Salam yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang kali ini kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan satu apapun. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita sampai nanti di yaumul qiyamah nanti. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang bersedia meluangkan waktu pada kesempatan siang kali ini, dan terima kasih telah datang untuk mendukung acara pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 8 yang akan memberikan diseminasi atau pengimbasan materi pada modul kali ini, yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Langsung saja untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang salah satu modul dari calon guru penggerak yang saya sedang jalani saat ini, yaitu untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Berkaitan dengan budaya positif di sini itu terdapat 6 materi pokok dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas. Yang ketiga adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keempat adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Untuk yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cekap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka dalam cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 470. Dalam buku tersebut, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid-murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal dalam diri murid itu sendiri. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah
memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri terdiri dari semuanya itu tercakup dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya teman-teman sudah tidak asing ya dengan namanya profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 komponen. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Untuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Terdapat 3 motivasi dalam perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tentunya kita harus merefleksikan diri ya. Kira-kira kita itu termasuk motivasi yang seperti apa? Kemudian untuk hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, di sini sudah ada kolom. Yang pertama adalah ini merupakan identitas yang gagal. Kemudian yang sebelahnya adalah identitas yang sukses. Untuk yang identitas gagal ini adalah hukuman, karena hukuman itu bersifat negatif dan berasal dari satu pihak saja. Kemudian untuk yang dapat sukses itu adalah disiplin. Disiplin ini adalah mencakup dari konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman itu sendiri merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu yang jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Biasanya untuk hukuman ini biasanya akan memberikan efek jera tetapi tidak menyadarkan murid itu sendiri. Kemudian untuk konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan untuk restitusi merupakan pilihan. Jadi anak dihadapkan dengan 2 pilihan. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek saja. Sedangkan untuk restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan untuk restitusi, korban akan mendapatkan ganti dari apa yang sudah dia rugikan seperti itu. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Untuk hukuman, penghargaan dan restitusi selanjutnya adalah untuk hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan untuk untuk motivasi, untuk restitusi itu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan untuk restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya adalah perilaku pasif atau agresif meningkat. Ini untuk yang hukuman ya. Nah, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian untuk hukuman itu, peraturannya adalah kamu harus, jadi itu bersifat memaksa. Kemudian murid atau anak akan semakin membenci dari peraturan itu sendiri. Untuk konsekuensi dan restitusi ini, selanjutnya adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek saja. Tetapi untuk restitusi, masalahnya akan terpecahkan. Dan untuk konsekuensi selanjutnya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sehingga guru harus terus-menerus memantau. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian biasanya akan menimbulkan pertanyaan, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih ya, seperti itu. Sehingga murid atau anak menghormati dari peraturan tersebut. Kemudian untuk restitusi ini, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang telah dilakukan. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, sehingga akan terlatih untuk problem solvingnya anak itu sendiri. Kemudian akan muncul kata, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan selanjutnya murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Untuk hal-hal yang negatif ini akan ditunjukkan dengan kalimat-kalimat yang awas kalau kamu dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Biasanya yang negatif itu akan muncul seperti itu. Selain itu juga dengan mode paksaan, mendorong menyalahkan diri, sehingga akan menimbulkan konsep diri yang buruk. Untuk yang netral, itu akan muncul kata-kata lakukan apa yang saya katakan. Kemudian akan menimbulkan stimulus atau respon, mendorong kepatuhan, dan memunculkan konsep diri yang baik. Untuk yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu lakukan, yang ingin kamu lakukan? Kemudian akan muncul teori kontrol, sehingga akan mendorong disiplin yang positif, sehingga akan menimbulkan konsep diri yang sangat kuat. Selanjutnya Bu, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin dari teman-teman ini masih asing ya dengan istilah keyakinan kelas, padahal sebenarnya kita sudah melakukan dan mempraktekannya. Mengapa keyakinan kelas? Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas ini ciri-cirinya atau tandanya diantaranya yang pertama adalah
hendaknya mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota atau warga sekolah bisa memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang ketiga adalah susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu adalah kalimat negatif, sehingga harus diubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Seperti itu. Kemudian mungkin contoh selanjutnya adalah jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Sebaiknya juga dirubah menjadi kalimat positif, yaitu buanglah sampah di tempat sampah. Itu salah satu contohnya juga. Kemudian untuk selanjutnya adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajaklah warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Kemudian contoh tersebut di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati semua warga sekolah ataupun warga di kelas. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya adalah tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak perlu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Untuk selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Kalau untuk TK mungkin dengan semua antara guru dan murid atau semua warga sekolah sudah sepakat, sehingga keyakinan tersebut bisa diterapkan. Yang terakhir adalah selanjutnya keyakinan yang sudah disepakati bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika salah satu saja kebutuhan manusia tidak terpenuhi,
maka akan terjadi ketidakseimbangan. Untuk kebutuhan yang pertama adalah tentang kebutuhan bertahan hidup. Kemudian untuk kebutuhan yang kedua adalah kekuasaan atau power. Kebutuhan yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa terima atau love dan belonging. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Dan kebutuhan yang kelima adalah tentang kebebasan. Selanjutnya untuk restitusi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Untuk 5 posisi kontrol ini ada 2 yang akan menjadi identitas gagal dan menjadikan perilaku kontrol menjadi negatif, yaitu posisi guru sebagai penghukum dan posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Untuk yang pertama adalah guru berbuat. Nah, kalau sebagai posisi penghukum, ini guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu adalah guru berbuat seperti itu. Kemudian untuk guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu dapat sebagai ciri guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan yang amat sangat mendalam, sehingga orang atau anak tersebut akan merasa bersalah. Kemudian untuk posisi guru sebagai teman, itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan untuk guru sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Dan untuk sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dari perkataan, nah guru berkata, yang pertama posisi sebagai penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, biasanya ini berisi tentang hukuman. Kemudian jika guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru tersebut akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu, atau kamu sudah mengecewakan Pak Guru. Sedangkan posisi guru sebagai teman, itu guru akan berkata, lakukan untuk ibu bapak ya, atau lakukan untuk bu guru ya. Ya sudah, nanti bu guru bantu kamu mengerjakan. Itu adalah perkataan guru sebagai teman. Sedangkan untuk guru sebagai pemantau, biasanya guru tersebut akan berkata, apa peraturannya, kemudian apa konsekuensinya, atau apa yang telah kamu lakukan. Bisa juga apa yang terjadi sekarang. Itu adalah perkataan guru sebagai pemantau. Sedangkan untuk guru sebagai manajer, biasanya guru tersebut akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini tentang hal tersebut,
Kalau kamu meyakininya, kamu bisakah memperbaikinya? Atau bisa juga, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal-hal tersebut akan menggambarkan apa ya tentang diri kamu? Dan ini adalah hasilnya. Jika posisi guru sebagai penghukum akan menghasilkan anak tersebut akan memberontak, menjadi pembedam, dan menyalahkan orang lain. Jika guru sebagai posisi membuat orang bersalah, ini akan menghasilkan anak tersebut akan menyembunyikan, akan menyangkal, dan akan berbohong. Sedangkan guru sebagai pemantau akan menghasilkan menyalahkan bila diawasi atau menyesuaikan bila diatasi. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer, biasanya akan menghasilkan menguatkan watak atau karakter orang atau anak tersebut. Selanjutnya adalah masih tentang 5 posisi kontrol. Jika tadi adalah dari sudut pandang guru, kalau sekarang ini dari sudut pandang anak. Yang pertama, anak atau murid akan berkata jika guru sebagai posisi penghukum, maka murid tersebut akan berkata, saya tidak peduli. Dan posisi guru sebagai pembuat orang bersalah, murid tersebut akan berkata, maafkan saya. Jika guru sebagai berteman, murid tersebut akan berkata, saya pikir bapak atau ibu guru itu teman saya. Sedangkan untuk guru sebagai pemantau, murid tersebut akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut, Bu? Atau jika boleh melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Jadi itu adalah perkataan dari anak. Kemudian posisi guru sebagai manajer, ini murid tersebut akan berkata, bagaimana caranya agar saya memperbaiki keadaan ini, atau saya akan memperbaiki masalah ini dengan, itu akan menghasilkan solusi diri dari anak tersebut. Kemudian guru sebagai penghukum, dampak pada murid akan mengurangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kemudian untuk guru sebagai pembuat orang bersalah akan berdampak pada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Selanjutnya, posisi sebagai teman akan berdampak pada murid tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Sedangkan guru sebagai pemantau akan berdampak pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian posisi guru sebagai manajer ini akan berdampak pada murid untuk mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Kemudian kekuatan atau dengan dunia yang berkualitas. Sebagai penghukum, murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas.
Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan posisi sebagai teman, itu murid akan meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia yang berkualitas. Kemudian sebagai pemantau ini, murid akan meletakkan guru peraturan di dunia yang berkualitas. Sedangkan guru sebagai posisi manajer, itu murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya adalah tentang restitusi, segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap pertama, menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah kata-kata yang muncul pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian dalam validasi tindakan yang salah, biasanya ditandai dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan pada tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Akan muncul kalimat, biasanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah tentang segitiga restitusi. Untuk yang selanjutnya adalah tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ini adalah rancangan tentang tindakan untuk aksi nyata untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Nanti tentunya bisa disesuaikan dengan sekolah atau kelas masing-masing ya. Next. Nah, kalau di sekolah kami biasanya dalam menentukan keyakinan kelas, biasanya saat kami circlekan atau saat kami duduk melingkar. Nanti Bu Guru akan memandu teman-teman atau anak-anak dalam menentukan keyakinan kelas. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa setiap anak nanti akan diberikan kebebasan untuk memunculkan idenya sendiri atau pendapatnya dalam menentukan keyakinan kelas. Setelah itu nanti masing-masing anak tentunya pasti punya idenya sendiri-sendiri. Kemudian kita rangkum dan kita jadikan sebagai kalimat positif. Jika sudah disepakati, maka keyakinan kelas tersebut bisa diterapkan dan bisa ditempel di sudut-sudut di mana mudah dilihat oleh anak ataupun guru. Untuk keyakinan kelas ini banyak sekali dampak yang dirasakan. Yang pertama adalah anak dapat saling menghargai hasil karya teman, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, anak dapat saling menyayangi. Contohnya adalah dalam kasus perseteruan antara anak didik berkurang. Biasanya ini dalam konflik-konflik anak ya. Kemudian yang ketiga, anak akan lebih tertib lagi saat di dalam kelas. Kemudian yang keempat, anak lebih banyak bermain bersama teman-teman sebayanya.
Dan yang terakhir adalah anak saling menolong saat membereskan mainan. Nah, itu adalah dampak dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini adalah salah satu contohnya, yaitu keyakinan kelas yang sudah diterapkan, yaitu mengucap salam, bermain bersama, sayang teman, berbagi, dan tolong menolong. Banyak sekali manfaat atau keyakinan kelas yang akan berdampak bagi anak-anak. Tentunya akan meringankan guru dalam mendampingi dan mendidik anak. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Ini adalah sudah yang terakhir, dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah saya sampaikan. Semoga dari apa yang sudah sampaikan ini banyak manfaatnya, khususnya bagi saya dan semoga bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya. Semoga menjadi amal kebaikan dari teman-teman semua. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dek Arzan. Waalaikumsalam. Pinter. Hari ini senang? Senang. Tahu nggak Dek Arzan kenapa kok diajak ke sini sama Bu Astiwi? Bu Astiwi mau bertanya, Dek Arzan tuh kenapa toh kok terlambat terus? Kenapa terlambat terus? Lihat TV sampai malam-malam. Oh iya, lihat TV sampai malam-malam, jadi berangkat sekolahnya terlambat. Iya, coba duduknya bersila. Kalau terlambat sekolah itu perasaannya bagaimana Dek Arzan? Sedih karena ketinggalan sama teman-teman. Oh iya, Bu Astiwi juga pernah loh terlambat sekolah, terus sedih karena ketinggalan teman-teman. Oh iya Dek Arzan itu kenapa tuh itu terlambat sekolah? Lihat TV. Oh, terus boboknya kalau malam bagaimana? Sampai malam-malam apa cepet boboknya? Kenapa tapi bisa terlambat? Berarti boboknya malam-malam ya? Oh iya, jadi bangunnya kesiangan. Kalau begitu biar bangunnya nggak kesiangan, kalau malam boboknya bagaimana? Biar nggak terlambat, boboknya cepet. Iya, setuju? Setuju. Besok berusaha boboknya cepet, nggak malam. Biar bangunnya cepet pagi-pagi berangkat sekolah, tidak terlambat. Setuju? Setuju. Tas dulu. Terima kasih Arzan.
bersih, pengen bertemannya nyaman, sama bu guru bicaranya yang baik. Berarti keyakinan kelasnya yang pertama, biar kelasnya bersih, berarti teman-teman harus apa? Disapu, dibersihin. Disapu, dibersihin. Kalau ada sampah, kalau ada sampah, dibuang di mana Mbak Sari? Dibuang di tempat sampah. Berarti keyakinan kelas kita sudah dapat satu, menjaga kebersihan. Terus kalau kita mau masuk kelas atau kita mau masuk rumah, yang pertama mengucap salam. Orang pintar, makanya kalau berangkat sekolah ucap apa? Ucap assalamualaikum atau ucap salam. Sudah ada dua keyakinan kelas. Selanjutnya, tadi teman-teman biar sama temennya nyaman berarti harus saling menyayangi. Kalau sayang tuh bagaimana sikapnya? Baik. Terus jaga tangannya, jaga mulutnya. Itu namanya saling menyayangi. Kemudian teman-teman, kalau kita ini kan teman-teman pengen kelasnya bagus, berarti harus diapain biar tetap bagus? Dirapiin, dijaga. Berarti kalau dijaga dirapiin itu mainnya aman? Aman. Berarti bermain yang aman. Setuju nggak teman-teman? Kelompok matahari. Oke, berarti keyakinan kelasnya sudah ada. Nanti Bu Astiwi mau juga